untuk industri sarang burung walet ini sendiri di Indonesia seperti apa, demand-nya dari dalam negeri, kemudian juga dari luar negeri begitu ya, berpengaruh juga kepada performa seperti apa sejauh ini? Ya, sejauh ini kita bagus, sangat bagus sekali. Jadi kenapa? Karena Indonesia ini sebetulnya kan sebagai pusat dari pasokan sarang burung walet di dunia, sedunia. Jadi pasokan sarang burung walet sedunia itu 80% asalnya dari Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia ini harusnya jadi penentu ya, jadi sangat bagus sekali. Oke, tapi Ya. kan sejauh ini yang masyarakat umum tahu ya, biasanya kan sarang burung walet ini utamanya diekspor ke China karena memang demand dari China ini luar biasa besar begitu. Tapi dalam beberapa tahun terakhir kita sudah mulai melihat cukup banyak sebetulnya produk-produk sarang burung walet, hilirisasi, produk-produk turunannya ini juga sudah mulai dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia begitu ya. Seperti apa Anda melihat demand-nya ya dari domestik, kemudian juga demand ekspor utamanya juga dari negara seperti China berpengaruh kepada tentunya supply yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha begitu. Ya, untuk saat ini memang masih paling besar permintaan itu dari China, pasti. Karena secara culture memang mereka inilah dari dulu yang mengkonsumsi sarang burung walet. Ya, tapi tentu akhir-akhir ini memang belakangan ini karena adanya mulai health conscious ya sejak ada peristiwa COVID-19 dan lain sebagainya, maka sekarang ini mulai ada diversifikasi, mulai ke produk-produk sarang burung walet yang bukan hanya dikonsumsi oleh ini untuk kalangan tertentu ya, kalangan-kalangan tertentu untuk hari raya Chinese New Year atau apa di China, tapi mulai ke masyarakat yang lebih luas untuk kesehatan contohnya. Bahkan terakhir ini mulai masuk ke lifestyle. Iya, kan kita sering mulai lihat banyak ready to drink. Iya, betul. Ya, dan ini bukan hanya di China. Di China memang ini di China pun seperti itu. Mulai banyak generasi muda mulai konsumsi yang ready to drink. Sedangkan dulu itu hanya untuk gifting. Hanya untuk oleh-oleh, untuk acara tradisi gitu ya. Tapi sekarang mulai ke masyarakat umum sebagai lifestyle. Nah, di Indonesia sama, dan di beberapa negara yang lain seperti Vietnam dan sekarang Amerika. Amerika juga mulai seperti itu. Ini cukup bagus untuk industri sarang burung walet Indonesia. Ini prospeknya begitu yang melihat tadi kan selain Amerika Serikat, kemudian juga ada Vietnam, ada juga beberapa negara yang mungkin bisa menjadi target juga begitu ya untuk NES seperti misalnya Taiwan, Hong Kong yang culture-nya juga mirip-mirip begitu dengan China. Apakah melihat ini ke depannya sebagai prospek juga begitu? Sudah, sebenarnya kita sudah mengekspor ke 9 negara termasuk yang tadi disebutkan, termasuk Hong Kong, termasuk Jepang, termasuk Australia juga ya. Cuman kita memang nggak bisa ke semua ya, tapi kita coba mana yang paling berpotensi itu yang kita garap duluan. Amerika ini memang yang tadi saya sebutkan, memang daya belinya sangat besar. Kalau kita masuk ke FMCG, mungkin di sana itulah kita bisa mendobrak pertama kali bisnis ini bukan hanya dikonsumsi secara tradisional, secara hanya orang-orang diaspora Chinese yang makan, tapi bisa orang umum. Kita coba dobrak mulai dari Amerika Serikat itu. Kalau itu berhasil, kita pasti akan, termasuk di Indonesia. Iya, apalagi Amerika Serikat kan juga kerap menjadi acuan ya untuk produk-produk consumer begitu, biasanya kan diikuti negara-negara lain. Nah, tapi apakah ada satu kendala atau situasi terkini yang bisa menjadi concern juga begitu? Mengingat bahwa lately, akhir-akhir ini kan kita bisa melihat kebijakan proteksionisme ini diterapkan oleh negara-negara ini begitu ya, mereka juga lebih ketat terhadap produk-produk impor yang masuk ke negara mereka begitu. Apakah ini juga menjadi concern tersendiri untuk NES? Tentu ada concern, tapi sebenarnya concern itu cukup bisa diabaikan ya. Karena sebenarnya Indonesia dengan Amerika kan kita tahu sudah deal kan. Jadi hubungan Pak Presiden kita dengan Presiden Amerika Serikat kemarin sudah done, deal, dan keputusan tarifnya juga sudah clear. Ada begitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Sedangkan China sendiri nggak mungkin karena mereka yang butuh kan. Mereka sangat butuh produk dari Indonesia karena sarang burung walet ini 80% pasokannya tadi saya sudah bilang dari Indonesia. Ya, jadi dalam hal itu rasanya nggak ada masalah. Tapi memang yang paling tantangan buat kita justru tadi itu trade war itu. Trade war itu kan seperti force major ya. Jadi itu sesuatu yang benar-benar
terjadi di luar dugaan, ya tapi semua mengalami. Jadi kita juga nggak bisa komplain. Kita mau komplain seperti apa? Ya, yang kita bisa lakukan ya kita mencoba proaktif. Kita bersiap-siap kalau kejadian seperti ini terjadi lagi. Kita mencoba membuka market lebih luas ke negara yang lain. Tapi ada strategi khusus begitu dari yang sebelumnya belum dikenakan tarif, kemudian harus dikenakan tarif 19% ke Amerika Serikat. Apakah ini juga ada strategi tersendiri yang akhirnya dilakukan oleh NES? Oh, kalau itu kan karena semua juga kena kan. Jadi sebenarnya nggak perlu strategi khusus dan apa itu kan market yang sama sekali baru. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya tarif itu. Baik. Dari nilai tukar kurs. Nah, ini seperti apa berpengaruh kepada kinerja atau performa dari perusahaan? Ya, karena kita eksportir, jadi kalau nilai tukar kurs naik, kita lebih happy gitu kan. Ya, kita lebih happy, nggak ada masalah. Oke. Pengaruhnya juga cukup baik begitu ya kepada perusahaan. Justru positif kan, kalau kurs naik ya. Tapi kan jangan sampai keterlaluan juga, kasihan yang lain kan. Kita harus berimbang lah. Bahan bakunya juga karena dari dalam negeri semua begitu ya? Iya, justru sarang burung walet ini kita 100% kan dari dalam negeri. Jadi kita dan hampir 100% ke luar negeri kan. Konsumsi dalam negeri itu kecil. Jadi ini benar-benar penghasil devisa yang besar sebenarnya buat Indonesia.